banding ya, mungkin dari pihak Pak Dedadin sih seperti apa sih menanggapinya? Saya belum lihat tuh balasannya apa segala macam. Saya bilang Alamat gitu. ya nggak apa-apa. Orang apa namanya biasa aja ya. Apa yang disangkakan itu, terus kemudian yang berproses dengan hukum akan selalu melakukan pembenahan dan itu haknya. Kalau ini sudah masuk pada ranah hukum, nanti silakan saja ya berproses secara hukum, ada penyelidik, ada penyidik, mau ngomong apapun bahwa ini saya niatnya edukasi dan lain sebagainya niatnya ya gitu. Silakan dibuktikan, masyarakat juga menilai mana yang namanya provokasi, mana yang namanya edukasi, ya kan? Kalau edukasi itu kan selalu mengilustrasi, ya kan? Oh, kalau kemudian ada rumah tangga yang begini, anaknya harus juga mentalnya harus dikuatkan, bukan mencampuri urusan orang. Ini namanya si Anu, anaknya si A, anaknya si B. Kamu nanti akan terbebani terus oleh kelakuan orang tuamu, mending jangan sekolah di sini, di luar negeri aja. Nah, apa itu provokasi apa edukasi kan masyarakatnya. Jadi menurut saya apapun yang diklarifikasi silahkan nanti baiknya klarifikasinya kepada penyelidik dan penyidik. Karena proses itu sudah mulai running, sudah mulai. Tapi kalau di sini bukan soal Ramadan ya, nah soalnya ini. Ya, itu saja. Jadi proses hukum sudah running berjalan. Beberapa saksi sudah diperiksa, ya, sudah diperiksa. Ya, kita tinggal lihat nanti bagaimana kelanjutannya, kapan itu terlapor akan diperiksa dan sebagainya. Silakan tanya kepada penyidik. Oke, Bang, yang menarik mereka setelah dari SPKT kan langsung ke Krimum ya sorenya ya. Itu mungkin bisa dijelasin Bang, mungkin langsungkah ada pemeriksaan atau seperti apa Bang? Krimum kita menambahkan aja bukti-bukti terkait. Dan selanjutnya besok lusa dari itu kan langsung proses-proses BAP dilakukan, ya kan? Jadi di rentan waktu sejak pelaporan sampai dengan hari ini itu dilakukan ruang-ruang untuk proses BAP dan memberikan keterangan-keterangan dari para saksi. Jadi ini akan terus berlanjut, ya kita tinggal tunggu saja begitu. Karena lagi-lagi bahwa kejahatan anak ini, saya cerita kejahatan anak itu sifatnya primum remedium, bukan ultimum remedium. Tapi pendekatan yang keras primum remedium itu caranya cara pemidanaan yang dipakai, ya. Bukan ultimum remedium, bukan terbalik, bukan pidana itu bukan cara terakhir. Jadi kalau ultimum remedium itu adalah penegakan hukum secara pidana itu adalah bagian dari cara akhir. Kalau ini enggak, cara utama kalau untuk kejahatan anak. Al sendiri udah dipanggil Ya? jadi saksi. Gimana? Saksi sendiri sudah ada yang Iya, salah satunya sudah Oh sudah berarti. sudah diperiksa. itu per kapan tanggalnya? Tanggal ini di antara rentan waktu ketika laporan sampai hari ini. Berarti Al sudah saja? memberikan kesaksian ya Sudah, Bang? sudah memberikan. Berarti baru Al saja atau sudah Ada yang lain? Sudah. Siapa? Siapa aja? Maksudnya berapa totalnya sudah? Kurang lebih 3. Tiga. Termasuk mulai tadi juga Bang sudah diperiksa? Ya, beberapa orang, ya, kurang lebih 3 orang. Siapa-siapanya? Cuman kalau Al, yang saya sudah di 3 orang itu Nah, baru. berapa pertanyaan dari kakak Al sendiri dilontarkan dari pihak penyidik? Banyak ya. Saya kurang perlu tahu berapa jumlahnya. Di atas 10? Ya, pastilah. 20? Ya, lebih. Mungkin seputar apa sih Bang mungkin dari kakak Al sendiri diminta keterangannya? Ya, keterangan bahwa dia mengetahui atas yang perkara yang dilaporkan. Ya. Terus posting-postingan apa dan sebagainya. Itu saja. Bukti tambahan itu sendiri yang ditambahkan kemarin ketika melihat di BAP ada penambahan. Akun, screenshot, ya kan, dan lain-lain. Mungkin nanti juga dari apa namanya, dari ahli ya akan mulai bicara menurut saya. Dari ahli itu kan nanti akan berkembang, ahli juga akan diundang, akan ada ahli bahasa dan sebagainya. Kita tunggu saja. Kalau sudah masuk proses hukum, kita sepenuhnya kita hormati penyidik ini. Saya yakin Polri, kepolisian sangat profesional, ya, akan kemudian bisa menuntaskan perkara ini, menuntaskan dengan baik, akan bertindak politik. Jadi sejauh ini kondisi situasi seperti apa untuk
ya di treatment terus, baik itu oleh keluarga sama nanti kita menuju KPAI. Dan yang kedua assessment dari KPAI. Kalau internal itu kita mulai mentreatment agar kemudian mentalnya kuat dan tidak terpengaruh banyak oleh pemberitaan media sosial yang sifatnya bully, yang sifatnya merusak mental. Mungkin sampai saat ini Safia sampai mungkin nggak semangat sekolah atau apa sih Bang, mungkin dengan adanya kasus Agak ini? murung ya. Kalau di sekolah untungnya kawan-kawannya sangat support. Itu bagian juga dari apa namanya ya kegembiraan kita semua di lingkungan yang paling dekatnya sangat support, malah kadang-kadang ngebelain langsung jawab di medsos gitu. Sempat- Kalau apa namanya kalau di luar sekolah, itu lah yang kadang-kadang murung, malas keluar dan sebagainya. Malas Sosialisasi tidak nggak? sepertinya ya. Dan biasanya suka ngobrol kan, Mas Dhani cerita di mobil dengan supir suka ada ceria ngobrol nyanyi-nyanyi, ini itu agak banyak diem sekarang. Bang, dari pihak mereka mengatakan kalau itu hanya mengkritik bukan bullying, seperti apa ditanggapan Bang? Ya kritik atas kapasitasnya sebagai apa? Apalagi kalau kapasitasnya ngomong sebagai ahli, apa berhak mengkritik gara-gara kita punya tingkat pendidikan S3, gara-gara kita punya gelar doktor atau gelar profesi psikolog, kita punya hak kritik? Nggak boleh. Apalagi kritik apa? Campurin urusan orang lain namanya, ya kan? Kalau mengkritik sikap apa dan sebagainya, silakan secara general. Kalau ini kan nama disebut, nama orang tua disebut, ini nyampurin orang, ini jangan begini, kamu akan terbebani sampai kapanpun, kan begitu, kan? Masa seorang ahli seperti itu? Jadi tidak punya kapasitas juga, apalagi mengatasnamakan ahli, ya kan? Coba tanya psikolog-psikolog lain yang benar-benar ahli ya, psikolog yang betul-betul ahli, coba tanya, betul nggak sikapnya itu? Dengan mengumbar nama, menganalisa, mendiagnosa dan menyimpulkan penyakit seseorang, misalkan, benar nggak? Bolehlah kita suka tidak suka kepada Ahmad Dhani dan Mira, benar, karena mereka public figure, tapi hati-hati, nggak boleh kemudian anaknya dibawa-bawa, stigmatisasi, ya kasihan. Dan bukan hanya anak Dhani, anaknya seperti halnya yang lain, misalkan anaknya seorang siapa, itu stigmatisasi, kamu bilang anaknya koruptor, kamu juga koruptor, itu nggak boleh. Apalagi ini belum tentu kebenarannya, ya kan? Itu nyampurin urusan orang. Kamu anaknya perebut masih orang, benar juga belum tentu. Gitu. Karena nggak suka orang ngomong gitu, kan? Mungkin agenda selanjutnya apa Bang, mungkin di Polda? Agenda selanjutnya kita akan merespon setiap panggilan yang ada dan akan terus kooperatif kapanpun dimintai keterangan, siap dari pihak pelapor. Belum ada penjadwalan. NJ ya, Bang? Kalaupun Sampai saat ini saya belum mendengar dari Mas Dhani, karena saya apalagi kan belum apa-apa, saya tidak mau minta maaf, ya kan melakukan pembenaran begitu, saya tidak bersalah, ya bagaimana, ya, saya dan belum pernah terucapkan oleh Mas Dhani. Dan apalagi kejahatan anak itu tadi, pendekatannya cara utamanya adalah pemidanaan supaya ada efek jerah. Sampai saat ini belum ada agenda kesana ya Ahmad Dhani? Sampai saat ini agenda apa? Agenda Pemeriksaan panggilan tambahan. Oh, pemeriksaan. sama dia sendiri kapan dipanggil? Sementara ini belum, karena kan sudah tuntas. Oh, tapi udah ada permintaan maaf belum sih Bang dari Sudah terlapor? BAP, sudah apa, sudah tuntas. Mungkin nanti lanjut kepada terlapor. Udah ada permintaan maaf belum sih Bang dari terlapor Bang? Dari mana? LG kita ya. Oh, belum. Berarti belum ada komunikasi dua arah ya? Oke, makasih ya. Oke, makasih ya Bang. Ya.